Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, kita bisa berkumpul lagi ya setelah libur kurang lebih mungkin 2 bulan kemarin ya untuk perpindahan tahun ajaran atau tahun akademik. Ini angkatan 2020 ya. Ya, alhamdulillah insya Allah pada tahun akademik ini kita sudah mulai pertemuan tatap muka ya, tapi masih terbatas, yaitu kita masih melakukan 25%, namun untuk yang teori masih kita lakukan secara daring atau online. Ya, untuk pertemuan pertama di mata kuliah kimia farmasi ini kita akan sedikit membahas tentang kontrak perkuliahan dan eh, materi pengantar ya yang akan coba saya sampaikan apa saja yang ada di eh, mata kuliah kimia farmasi gitu yang akan diajarkan di sini. Sudah kelihatan ya slideshow saya ya? Kelihatan, Pak. Saya berubah ini. Oke. Ya, untuk tim pengajarnya nanti ada saya, ya, terus ada Bu Anissa Rizky, ada Bu Ratih, ada Bu Vika dan Bu Jamilah. Nah, ini semuanya nanti yang akan ngajar kalian, baik di teori maupun praktek ya. Untuk tata tertibnya, selama perkuliahan daring, yang pertama tentu saja mahasiswa wajib berpakaian bebas, rapi dan sopan ya. Jadi harapannya meskipun daring nggak ada yang pakai kaos oblong gitu ya. Nah, meskipun nanti kalian mematikan videonya, saya nggak permasalahkan, tapi ya harapannya ini nomor 3 ya, mereka kalian bisa menyalakan kamera. Tapi nggak masalah kalau misalkan Pak saya menghemat kuota atau koneksi saya lemah Pak, jadi saya mematikan apa-apa. Yang penting nanti di absensinya waktu absensi screenshot bukti perkuliahan nanti kalian harus menyalakan kamera. Terus kemudian mute ya. Terus untuk toleransi keterlambatan 5 menit saja karena kita satu SKS kan ini, jadi hanya 50 menit nanti perkuliahannya. Kemudian ini yang diperhatikan, nanti kalian ya kalian harus melakukan perkuliahan ini minimal 70% ya. Ya, diwajibkan kalau misalkan kalian tidak memenuhi 70% ini, nanti silahkan kalian menghubungi Bu Jamila ya. Nah, sebelum masa ujian berlangsung. Artinya kalau misalkan kalian tidak masuk, artinya 70% ini kalau kita hitung 7 kali tatap muka, berarti kalian boleh bolos itu 1 kali ya. Tapi kalau bolosnya sudah 2 kali, berarti 2/5 itu kurang dari 70%. Jadi tengah semester pertama kalian boleh bolosnya itu cuma 1 kali ya, nggak boleh lebih dari 1 kali. Nah kalau misalkan sudah merasa bolos 1 kali dan mau bolos yang kedua, nanti silakan ngomong ke Bu Mila. Ya, Bu saya kenapa sakit atau apa, nanti bisa disampaikan. Ya, kalau tidak masuk atau kurang dari 70% ya, nanti kalian mungkin tidak akan bisa ikut UTS, tapi dengan lapor Bu Mila nanti mungkin diikutkan, tapi ini ada proporsi kehadiran untuk nilai akhir kalian. Jadi yang hadir 100% dibandingkan dengan yang hadir 70% nanti nilainya akan berbeda kan. Kemudian kalau ada hari libur kalian silakan mencari pengganti ya. Nanti silakan kontaknya menghubungi saya untuk setelah sebelum UTS ini nanti semuanya dengan saya dan Bu Ninis, nanti setelah UTS nanti dengan Bu Rate dan Bu Mila. Oke. Next-nya mana ini? Ya, untuk nilainya saya rasa kalian sudah
tahu ya di semester 1, 2 kemarin sama ya proporsi nilainya. Untuk proporsi nilai untuk yang ada di sini nih 15% untuk kehadiran, tugasnya 10%, keaktifan 15, tugas UAS-nya 30%. Tuh. Maaf ya laptopnya agak lemot ini, jadi perpindahannya nggak smooth ini. Oke. Ya, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti harapannya kalian mampu menganalisis secara kualitatif tentang konsep HKSA, hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Jadi di kimia farmasi 1 nanti kita akan banyak mempelajari tentang struktur aktivitas dari senyawa-senyawa golongan obat ya. Prinsip-prinsip senyawa golongan obat. Kemudian di tengah semester kedua nanti kalian diajari untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa kimia. Nah, jadi di kimia farmasi 1 itu lebih ke arah analisis kualitatif ya untuk teori setelah UTS dan juga untuk praktikumnya. Nah, apa itu bedanya kualitatif dan kuantitatif nanti mungkin akan lebih detail dijelaskan setelah UTS ataupun di praktikum nanti ya. Gitu. Kemudian oke, untuk materinya ya ini untuk hari pertama ini dengan saya sampai 4 minggu ke depan. Nanti setelahnya dengan Bu Ninis. Terus lanjutannya setelah UTS nanti dengan Bu Rati dengan Bu Mila. Tuh. Oh, sorry. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang pertama itu tentang HKSA ya. HKSA itu singkatan dari hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Ada yang bilang juga sebagai hubungan aktivitas struktur. Nah, apa maksudnya? Yaitu kita mencari tahu hubungan antara struktur suatu senyawa kimia, utamanya adalah obat ya, dalam hal ini kita bahas tentang obat, dengan aktivitasnya, pengaruhnya terhadap aktivitasnya. Jadi kita membahas perubahan struktur. Kalau struktur dari gugus hidroksi misalkan ditambahkan ke satu senyawa turunan morfin gitu nanti ya kalau di apa namanya di materi HKSA analgesik narkotik nanti dia akan merubah aktivitasnya baik itu meningkatkan aktivitas atau bahkan merubah aktivitasnya. Jadi misalkan morfin ya atau senyawa narkotik morfin tadi ketika ditambahkan hidroksi alkohol pada gugus alkoholnya dia nanti akan bisa berubah menjadi kodein ya. Jadi yang awalnya fungsinya untuk analgesik dan mempunyai efek sedasi yang cukup kuat itu bisa berubah menjadi fungsi aktivitas yang berbeda. Kodein kita tahu dia utamanya adalah untuk batuk yang sangat ngekel ya istilahnya batuk rejan ya. Jadi batuk yang nggak bisa hilang hanya dengan antitusif atau obat batuk biasa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita nanti akan banyak membahas tentang perubahan struktur kimia dari senyawa obat yang berkaitan dengan aktivitas biologisnya. Nah, aktivitas biologis itu apa ya? Yang sering kita tahu analgesik, antipiretik, itu istilahnya aktivitas biologis ya. Nah, jadi HKSA ini sebenarnya kita kalau mau bahas cabang ilmunya, yaitu kita akan membahas tentang cabang ilmu dari kimia obat atau kimia medisinal ya istilahnya. Nah, kimia obat atau kimia medisinal ini khusus ya, dia mata kuliah atau istilahnya pembahasan yang khusus diberikan kepada anak-anak farmasi ya. Jadi jarang non farmasi itu diberikan materi ini. Jadi kalau kalian misalkan mau berbangga diri gitu, apa kelebihan anak farmasi dibandingkan dengan dokter atau misalkan perawat atau profesi kesehatan yang lain ya ini. Jadi kalian tahu tentang struktur aktivitasnya ya, struktur dari senyawa kimia yang berhubungan dengan aktivitasnya. Itu hanya kalian yang dikasih materi ini. Namanya kimia obat atau istilah lainnya kimia medisinal ya, istilah kerennya ya. Oke. Nah, kita sedikit membahas tentang obat ya. Kalau kalian tahu sekarang banyak obat yang beredar di pasaran dan hampir 50%-nya ya, 48,9% itu
itu dari sintesis kimia. Artinya obat yang berada di pasar ini pasti kebanyakan adalah obat kimia. Ya. Jarang obat itu yang dalam bentuk tanaman atau hewan. Istilahnya kita farmakognosi. Jadi kalau kan nanti di Akfar kan pastinya sudah pernah diajarin ya farmakognosi, mungkin di semester ini nanti juga sama deh ya. Terus kimia organik kemarin ya khusus fungsi. Nah, obat itu kalau kalian telaah satu persatu yang berada di pasaran, coba aja cari obat-obat apapun itu pasti yang paling banyak kalian temukan adalah yang terbuat dari bahan kimia, utamanya kimia organik ya, CO dan sebagainya itu ya, CHON itu kan kimia organik kan. Nah, sehingga secara otomatis kalau kita sebagai orang farmasi mau mempelajari obat, ya tentu saja harus mempelajari kimia organik dan harus tahu struktur kimianya. Ya, makanya sebelum kalian belajar KF1 ini di semester 2 kemarin ada kimia organik kan. Nah, dia harus tahu nanti istilah ada gugus hidroksi, ada gugus alkil dan gugus-gugus yang lain tuh minimal tahu lah yang mana itu ya. Terus nyawa golongan alkohol itu yang mana. Nah, gitu. Nah, karena emang sebagian besar obat itu terdiri dari senyawa yang disintesis dari senyawa kimia. Gitu. Oke, kemudian nah ini kalau istilah atau definisi dari kimia medisinal, yang pertama yaitu ilmu pengetahuan cabang dari ilmu kimia dan biologi yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Ya, jadi sebenarnya ini campuran antara kimia dan biologi. Jadi kimia yaitu obat yang masuk ke dalam tubuh kita, biologi adalah tubuh kita sendiri. Kita nanti belajar bagaimana sih kok bisa ya, kok bisa obat yang kita konsumsi ya, misalkan paracetamol itu ya, kok bisa paracetamol yang sekecil itu kalau kita minum ya, panas dari tubuh kita itu bisa hilang. Ya, pernah mungkin dari kalian yang berpikir begitu, kok bisa obat sekecil itu, ya lempengan kecil, kalau secara kasat mata kan lempengan kecil gitu kan, tapi kalau kita minum, dia kok bisa membuat kita hilang panasnya. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, itu nanti yang akan kita banyak pelajari ya. Meskipun secara umum kalian sudah dapat di farmakologi misalkan. Nah, tapi di sini nanti lebih ke arah apa struktur yang dia bisa membuat obat tersebut itu memiliki aktivitas tersebut ya. Nah, jadi struktur kimia yang akan lebih kita bahas. Struktur kimia yang mana yang memiliki aktivitas biologis itu. Nah, kemudian dihubungkan dengan perilaku biodinamik. Artinya biodinamik itu apa yang terjadi dalam tubuhnya atau apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, misalkan ada obat yang harus diminum sehari 3 kali. Ada juga obat yang harus diminum 1 kali sehari cuma 1 kali. Nah, itu nanti kan berarti artinya beda-beda. Ada istilahnya nanti kadar efektif minimum. Nah, jadi obat itu harus memiliki kadar efektif minimum dalam darah sehingga dia bisa menghasilkan aktivitas biologis. Nah, maka dari itu ketika kalian belajar di farmasetika dasar kan harus diajari harus hitung dulu dosis lazimnya berapa, gitu kan? Kemudian harus dihitung dosis optimumnya berapa. Nah, kalau dia overdose, nah, kenapa kok nggak boleh? Berarti ada perkara di sini, biodinamiknya bermasalah. Jadi kalau overdose apa yang terjadi? Ya, bisa terjadi toksisitas. Ya, ketika ada bahan kimia yang masuk, dia reseptornya ya istilahnya kemampuan tubuhnya itu tidak mampu untuk menerima senyawa tersebut dengan maksimal ya, sudah terbatas reseptornya, dia akan beralih ke yang lain, ada efek sampingnya, terus kemudian ada bahkan mungkin toksisitas yang bisa membuat keracunan atau yang lain sebagainya. Nah, itu makanya kalian di awal diajari dosis lazimnya berapa, dosis maksimumnya berapa. Nah, di sini diajari kenapa kok bisa harus ditentukan dosis lazimnya dan harus ditentukan dosis toksiknya. Nah, seperti itu. Kita nanti akan coba belajar seperti itu. Jadi intinya kalau dibuat
sederhananya itu tadi, kita mempelajari bagaimana reaksi atau bagaimana kondisi apa yang terjadi dalam obat itu ketika masuk dalam tubuh dan bagaimana respon tubuh kita terhadap obat tersebut. Nah, nanti istilah itu biasa dikenal dengan farmakokinetik dan farmakodinamik. Tapi nggak perlu jauh ke sana, kita coba belajar yang simple ya. Sederhananya, bagaimana sih kita bisa memahami obat itu ketika masuk dalam tubuh kita itu apa yang terjadi. Nah, gitu kan. Nah, kalau secara definisi IUPAC ya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pencarian, penemuan, rancangan, identifikasi, dan pembuatan senyawa aktif biologis obat, studi metabolisme obat, interpretasi cara kerja obat pada tingkat molekul, dan studi hubungan struktur aktivitas. Nah, kalau secara definisi IUPAC ini, kimia medisinal atau kimia obat ini tidak hanya mempelajari bagaimana obat itu berinteraksi dalam tubuh ya, tapi bagaimana obat itu dicari dan ditemukan. Jadi seperti saya bilang, struktur dari obat morfin A gitu misalkan ya, ditambahkan hidroksi alkohol. Jadi ditambahkan gugus hidroksi pada gugus alkoholnya, gugus hidroksi pada rantai alkoholnya. Nah, itu akan bisa merubah dia menjadi hidroksi morfin ya. Nah, jadi kodein bisa menjadi senyawa yang lebih ganas atau yang lebih hebat lagi sedasinya itu heroin. Nah, jadi penambahan gugus-gugus tersebut itu yang mau dicari, ditemukan, dirancang ya. Kemudian coba dikembangkan ya untuk memungkinkan adanya senyawa-senyawa baru. Ya, senyawa-senyawa baru. Jadi yang kita jumpai sekarang misalkan kalian gampangnya lagi paracetamol itu tidak serta-merta langsung ketemu paracetamol gitu ya. Tapi ada sejarahnya, ada senyawa yang ditemukan sebelum ditemukannya paracetamol. Dan ini yang dinamakan kimia medisinal ini. Jadi ilmu yang juga mencari dan mengembangkan rancangan-rancangan obat baru ya, dan kemudian ditelaah, dilakukan studi ya, sehingga nanti bisa menghasilkan senyawa yang paling memungkinkan untuk bisa digunakan manusia, yaitu efikasinya yang bagus, efek sampingnya rendah, ya, dan bisa memberikan efektivitas, ya, efikasi tadi yang secara maksimal, ya, aman dan juga bermanfaat gitu gampangannya. Oke, nah kedisiplinan ilmu yang diperlukan, ya, yaitu irisan dari ilmu kimia, ilmu biologi, kedokteran dan farmasi. Jadi ya seperti saya bilang tadi, tidak banyak kimia medisinal yang diajarkan di biologi maupun kedokteran ataupun di kimia diajarkan, tapi yang paling sering atau yang istilahnya memegang peran penting adalah di farmasi ya, seperti itu. Oke, untuk ruang lingkupnya ya yang pertama yang dilakukan ini untuk pengembangannya ya, untuk pengembangannya yaitu bisa diisolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman yang secara empirik telah digunakan untuk pengobatan. Nah, misalnya sebagai contoh ya, mau mengembangkan tentang kalau kalian mungkin bisa eh, cari apa namanya amoksisilin ya, gampangnya seperti itu ya. Dia diisolasi dan identifikasi dari tanaman jamur ya, jamur jamur penisilin, lupa saya nama jamurnya. Ya, pokoknya dia awalnya dicari dari isolasi jamur ya, ya. Dia memiliki secara empirik bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian dicari struktur apa yang ada di hasil isolasinya ini ya. Ternyata ada satu struktur khusus yang dia bisa menjadi gugus farmakofor istilahnya ya. Gugus yang mempunyai aktivitas. Nah, itu nanti disintesis, kemudian dikembangkan perubahan-perubahannya itu ya. Rantai samping-sampingnya itu dikembangkan. Jadi gugus farmakofor itu istilahnya adalah gugus utamanya. Kemudian cabang-cabangnya itu nanti yang akan diubah-ubah untuk bisa mendapatkan struktur baru.
Nah, ini Fucus varancover itu bisa dibilang sebagai ini, struktur induk baru. Ya, struktur induk yang awal dari tanaman ini kemudian disintesis ya untuk mencari bentuk dasarnya, ya Fucus varancover tadi. Kemudian struktur sampingnya itu dikembangkan untuk mencari struktur induk baru. Nah, dengan cara sintesis senyawa organik. Ya. Jadi caranya gimana untuk mensintesisnya? Nanti kalian coba akan di kimia farmasi 1 ya praktikum ya akan coba dikasih contoh bagaimana kita mensintesis, artinya menambahkan satu gugus ke suatu struktur senyawa inti. Nah, gimana caranya? Ya direaksikan, kemudian diisolasi, dimurnikan gitu kan, kemudian diuji, dianalisa secara kualitatif, apakah memang benar sudah ada hasilnya, strukturnya sudah benar atau tidak. Gitu. Dan setelah itu dikembangkan rancangan obatnya, dan selanjutnya menghubungkan struktur kimia dengan cara kerja obat. Nah, ini tahapan atau ruang lingkup untuk pengembangan kimia medisinal. Ya, mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat fisika kimia dengan bantuan statistik ya. Jadi sebelum diujikan ke manusia biasanya dianalisa statistik dulu ya, apakah benar perubahan struktur ini bisa menjadikan aktivitasnya semakin meningkat atau mungkin bahkan merubah aktivitasnya yang awalnya berfungsi sebagai analgesik misalkan berubah jadi antitusi dan sebagainya. Oke. Ini cabang-cabang ilmu yang terkait dengan kimia medisinal ya, farmakologi ya, dan kedokteran klinik ini menjadi ilmu yang sangat erat hubungannya dengan kimia medisinal ini. Ya, jadi kalian nanti bisa mungkin sambil belajar kimia medisinal juga bisa sambil mengingat-ingat farmakologinya ya. Mungkin kemarin sudah dikasih farmakologi atau farmakologi masih masuk semester ini ya. Bisa sama-sama ya, istilahnya belajar farmakologi, bisa belajar kimia medisinal. Kemudian kimia analisis, kimia organik saya rasa sudah dapat ya. Kimia organiknya, biokimia juga sudah dapat, biologi di semester 1 juga sudah dapat. Jadi saling berkaitan. Ya, tapi ini tidak diberikan semua. Ini kalau kalian memang fokus pengen di dunia farmasi baru nanti lanjutkan ke S1, S2 ataupun S3 nanti fokus ke bidang. Tapi untuk D3 saya rasa cukup permukaan saja ya, jadi nggak sampai terlalu detail nanti yang disampaikan. Ya, ini contohnya. Jadi ada senyawa dengan gugus fungsional yang sama dan aktivitas biologisnya sama. Ya, gugus fungsionalnya apa di sini? Itu fenol ini ya. Nah, gugus fungsional fenol adalah ada cincin benzen ini ya, inti benzen ini. Dia bisa berfungsi sebagai antibakteri. Ya, fenol, kresol, eugenol, timol. Ini artinya R-nya ini adalah diganti. Kalau dia H berarti dia fenol. Kalau ganti 2CH3 berarti kresol. Ganti 2 OCH3, 4 CH2, CH2 ini eugenol, timol. Nah, ini struktur intinya sebenarnya ini yang dinamakan farmakofor atau istilah struktur inti tadi ya. Yang R-nya ini adalah rantai samping. Ya, ketika gugusnya diubah-ubah, namanya juga berubah. Dan ini aktivitas antibakterinya bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi punya fungsi yang sama yaitu antibakteri. Ini juga ya. Ya, ini struktur intinya. Nah, struktur inti sulfanilamid, sulfacetamid, sulfaguanidin, sulfamethoxazole. Nah, ini R-nya ini diubah-ubah. Jadi dia punya fungsi yang sama intinya ya, atau farmakofor intinya itu sama, tinggal gugus rantai sampingnya atau cabangnya ini yang diubah-ubah untuk bisa menghasilkan mana aktivitas antibakteri yang paling potensial ya, dengan efek samping yang minimum. Ya. Perlu diingat untuk farmasi sebenarnya yang paling utama adalah keamanannya ya. Seefektif apapun obat itu kalau ternyata digunakan manusianya bisa meninggal atau bisa mati, yaitu bukan pengembangan obat yang baik ya. Jadi keamanan itu merupakan yang utama ya, safety first ya untuk pengembangan obat farmasi namanya ya.
Nah, ini contohnya lagi, senyawa dengan struktur kimia yang berbeda, aktivitas biologisnya sama. Ya, jadi ini contohnya, dia memiliki fungsi sebagai anestesi sistemik, ya, sebagai anestesi ether, bisa sebagai anestesi. Nah, ini kan berulang ether ya, terus siklopropan. Nah, strukturnya beda. Halokan, strukturnya beda. Diopental strukturnya juga beda, tapi memiliki aktivitas biologis yang sama. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi berarti anestesi sistemik nanti ada turun ether, turun siklopropan dan sebagainya. Ini yang akan nanti kita pelajari utamanya ya. Satu lagi untuk diuretik ya. Dia strukturnya berbeda-beda, tapi dia punya aktivitas biologis yang sama. Nah, jadi banyak yang bisa kita pelajari ya. Jadi di tubuh nanti ada istilahnya ikatan reseptor dengan obat itu ada yang khas, ada yang tidak khas gitu kan. Yang khas artinya dia seperti gembok dan kunci ya. Nah, tapi kalau yang tidak khas biasanya itu identik dengan sifat fisika kimianya. Dia punya sifat, kalau kalian mungkin masih ingat itu ada nilai lipofilitas, log P gitu kan, hidrofil, lipofil, nah seperti itu. Nilai pH, muatan, ion, dan sebagainya. Itu yang nanti biasanya berpengaruh terhadap interaksi yang tidak khas ya. Jadi ikatan obat dengan reseptor dalam tubuh itu ada dua. Nanti akan kita bahas di lain waktu ya, jadi pertemuan berikutnya. Ini hanya pengantar saja. Kalau nanti terlalu dalam di pengantar nanti kalian pusing nanti. Oke, ini contoh-contohnya ya, struktur kimia berbeda, aktivitas biologisnya bisa sama. Nah, kemudian ada juga contohnya senyawa dengan unit struktur yang sama, aktivitas biologisnya macam-macam. Nah, ini contohnya sulfanilamid sebagai antibakteri. Nah, tapi kalau dia ditambahkan struktur atau fokus yang lain ya, dia bisa berubah menjadi anti lepra, anti malaria, ya, anti diabetes, ya. Terus kemudian diuretik, urikosurik. Jadi inti aslinya sama. Jadi seperti ini ya. H2N, terus kemudian ada apa namanya? Dijenbensen, kemudian SO2. Utamanya ini sama. Ya, sama semua. Cuma beda di sampingnya saja. Sorry. Ya, intinya spotlight. Nah, intinya sama di sini ya. Di H2N, benzen, kemudian SO2. Dan H2-nya ini yang diganti-ganti kan. Ini diganti-ganti. Pak, ini kok seperti ini, Pak? Ini aslinya juga sama, tapi dia membentuk ikatan ya. Ya, membentuk ikatan. Aslinya sama kan, ini NH, tapi NH-nya ini nanti membentuk cincin ya, tapi strukturnya sama. SO2, ya, ada cincinnya, ada benzen. Sama sebenarnya ini, cuma beda rantai-rantainya. Intinya struktur farmakoforat, struktur intinya sama. Oke. Nah, struktur kimia nanti bisa menjelaskan sifat fisika kimia senyawa obatnya. Nah, sifat fisika kimia ini nanti akan menjadi dasar penting untuk menjelaskan aktivitas biologis ya. Seperti saya bilang tadi ya, sifat fisika kimia contohnya misalkan sifat lipofilik atau elektroniknya, ya begitu muatan positif, muatan negatif, ya kemudian suka lemak atau tidak suka lemak, ya kan, itu nanti akan berperan pada proses absorpsi, distribusi. Nah ini nanti akan mempengaruhi kenapa kok obat itu harus diminum sehari 3 kali, sehari sekali, dan sebagainya ya. Proses penyerapan dan proses pengantaran obatnya itu yang berpengaruh. Nah, jadi selain itu juga penting ya untuk berikatan dengan reseptor ya, yaitu struktur spesifiknya. Ya, jadi kalau sifat fisika kimia memang utamanya adalah bagaimana dia proses penyerapan dan distribusi obat ke dalam tubuh untuk bisa mencapai reseptor dalam tubuh. Yang kedua, struktur spesifitas tinggi artinya yang struktur inti dan struktur sampingnya tadi yang bisa berikatan dengan reseptor itulah nanti yang akan berinteraksi dengan reseptor biologis. Nah, nanti akan memiliki sifat fisika kimia
yang berbeda. Ada halangan sterik, ada sifat elektrolit. Nah, nanti berperan dalam menunjang orientasi spesifik molekul pada permukaan reseptor. Intinya, gampangannya yang nomor 1 ini, sifat fisika kimia itu bagaimana obat itu bisa sampai ke reseptor. Dan yang nomor 2 ini, strukturnya berpengaruh terhadap ikatan obat dengan reseptornya. Ya, pengaruhnya apa? Sterik ini adalah halangan ruang ya. Jadi kalau kalian bayangkan gambar-gambar tadi yang benzen dan sebagainya itu kan gambaran dalam bentuk 2 dimensi ya. Tapi aslinya dalam tubuh dia itu bentuknya adalah 3 dimensi ya, punya wujud gitu kan. Nah, itu nanti wujud itu nanti yang bisa berpengaruh terhadap ikatan obat dengan reseptor. Gitu. Itu nanti yang juga akan dipelajari tapi mungkin nggak sampai detail ya. Kalau mau sampai detail nanti kalian bisa baca sendiri atau mungkin bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Minimal di D3 ini kalian, oh ternyata seperti ini tuh ya, obat itu ketika kita konsumsi itu akan terjadi seperti ini. Terus kemudian pengaruhnya sifat fisika kimianya itu seperti ini pengaruhnya. Ya. Mungkin minimal seperti itu ya, yang bisa kalian dapatkan dan itu mungkin menjadi satu tambahan pengetahuan yang cukup baik ya untuk mahasiswa farmasi ya. Gitu. Nah, sifat fisika kimia ini berhubungan dengan aktivitas biologisnya, ya, ada kelarutan, berarti nanti obat itu kan pasti ada kelarutannya berapa, koefisien partisi, kemudian absorpsinya, aktivitas permukaan, derajat ionisasi, isosterisme, ikatan kimia, ya. Ini sudah kalian pelajari, ada ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan hidrogen, dipol-dipol, van der Waals, hidrofob, kemudian cara antar atom, dan sebagainya, ya. Nah, pada distribusi obat, ya intinya nanti ada penembusan membran biologis dipengaruhi sifat lipofilik molekul obat, seperti kelarutan lemak air, sifat elektronik obat, seperti derajat ionisasi, dan suasana pH. Nanti ini insya Allah minggu depan akan coba saya jelaskan. Apa pengaruh dari sifat lipofil dan sifat elektronik obat ini terhadap proses distribusi obat. Jadi biar nanti kalian punya gambaran, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi obat itu. Ya, kenapa obat itu bisa sampai membuat kita yang awalnya panas jadi nggak panas dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk interaksi obat reseptor nanti dipengaruhi oleh tipe ikatan kimia, interaksi hidrofob, kerapatan elektron, ukuran molekul dan efek struktur kimia. Tadi seperti sudah dibilang di awal tadi ada sifat steriknya, halangan ruang dari senyawa obat itu dengan reseptornya, kemudian elektronik molekul obat itu nanti akan berpengaruh terhadap interaksi obat reseptor. Ya, obat reseptor ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya sudah saya singgung, yaitu mirip-mirip gembok dan kuncinya. Ya, nah, makanya kalau kita salah minum obat, ya nggak bisa sembuh, gitu kan. Nah, ini contoh hubungan kimia struktur aktivitas ya. Nah, contohnya ada benzil penisilin. Ya, struktur intinya sama ya. Oke, struktur intinya kalau dilihat adalah dia punya satu gugus farmakofor. Ya. Farmakofornya adalah yang ini. Ini adalah kalau kalian mungkin pernah dengar itu cincin beta laktam ya. Nah, ini cincin beta laktam itu yang bentuknya seperti ini tuh. Itu yang namanya inti beta laktam ya. Nah, yang berbeda adalah rantai sampingnya. Ini yang diubah adalah H. Ini kan H diubah menjadi NH2. Dia memiliki nama yang berbeda, struktur berbeda, namanya jadi dari benzil penisilin menjadi ampicillin. Yang awalnya sifatnya tidak tahan asam lambung dan aktif terhadap gram positif, dia menjadi ampicillin. Ya, terjadi perubahan sifat fisika kimia, ya,
dia memiliki sifat lipofilik, elektronik, dan sterik, sehingga dia bisa lebih tahan asam lambung dan aktif baik di gram positif dan negatif. Jadi perubahan hanya menambahi NH2 saja itu bisa membuat suatu senyawa itu memiliki aktivitas yang lebih baik, ya, tahan asam lambung dan bisa memiliki aktivitas untuk bakteri baik gram positif sama negatif. Ini contoh HKSA. Jadi perubahan struktur itu kelihatannya kan ditambahin NH2 aja Pak, tapi dia langsung bisa merubah strukturnya menjadi struktur yang lebih potensial untuk menjadi obat dan digunakan oleh masyarakat. Jadi kita mungkin akan bahas ampicillin menjadi amoxicillin, apa yang ditambahkan. Nah, itu nanti akan kita coba bahas juga ya. Jadi ini contoh HKSA, jadi kalian nanti akan belajar, oh ternyata benzylpenicillin itu ditambahkan NH2 untuk menjadi ampicillin dan memiliki aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan benzylpenicillinnya. Ini contoh penerapan HKSA ya. Nanti mungkin kalian kalau tertarik itu bisa baca-baca, ada buku kimia medisinal di perpus ada, nanti kalian bisa cari atau lihat di sana. Sangat menarik kalau saya rasa ya. Ya meskipun ada mungkin beberapa istilah yang kalian belum paham, tapi kalau kalian pelajari atau baca pelan-pelan, saya rasa sangat menarik ya. Oh ternyata perubahan gugus ini tuh bisa menjadi seperti ini loh. Oh ternyata obat ini tuh awalnya dari obat ini loh. Nah, seperti itu nanti. Gitu. Ya, jadi ada perubahan aktivitas ya, tahan asam lambung dan aktif terhadap gram positif dan negatif. Oke, untuk pertemuan pertama saya rasa cukup ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Belum Pak. ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada. Ya. Jelas ya? Atau Pak masih bingung, Pak masih awal? Ya, nggak apa-apa. Jadi ini masih pengantar. Jadi intinya nanti di Kimia Farmasi 1 itu fokusnya kalian adalah di mempelajari HKSA dan analisis kualitatif ya untuk praktikumnya. Untuk teorinya pun ada analisis kualitatif nanti setelah UTS ya. Jadi kalian banyak ke arah apa dan apa gitu kan. Nah, nanti di Kimia Farmasi 2 nanti baru akan berapa dan berapa itu analisis kuantitatif. Oke, saya rasa itu saja cukup untuk pertemuan pertama ini dan semoga bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin untuk nanti setiap pertemuan nanti akan saya buatkan macam podcast gitu ya. Nanti bisa coba kalian istilahnya coba ikuti ya, coba kalian jawab podcastnya. Siapa tahu nanti podcast itu bisa muncul di ujian ya. Gitu. Prosesnya seperti apa nanti akan saya umumkan di accounting mungkin ya nanti. Biasanya kalau prosesnya itu saya masukkan ke Google Form ya, nanti kalian jawab di situ langsung nilainya bisa kalian lihat ya. Kita nanti kita cari mekanisme proses yang paling memungkinkan ya, paling gampang. Lalu kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa menghubungi saya kalau terkait dengan materi, tapi kalau nanti terkait dengan kebijakan perkuliahan nanti silakan menghubungi ke PJMK-nya ya, ke Bu Jamila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Sebelum kita akhiri, silakan dinyalakan kameranya. Saya screenshot untuk bukti perkuliahan ya. Oke, siap ya untuk halaman pertama.
1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, halaman 2. Oke, halaman 2. Oke, sudah. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan ke depan. Untuk materinya, sudah dapat materinya yang hari ini belum? Belum ya? Nggak di-share materinya oleh Prodi? Sudah? Sudah. Belum, Pak. Belum dapat, Pak. Oh, belum dapat. Ya. Oke, nanti saya kirim ke Komting ya untuk materi hari ini. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nggak ada pertanyaan ya? Sudah ya? Jelas ya? Jelas, Oke, Pak. baik. Baik, semoga jelas. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.